Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah merasakan nikmat-nikmatnya, disentuh oleh nikmat Allah berupa nikmat utama iman wal Islam wal umur wal sihat wal afiyah. Semoga kumpulnya kita pagi ini mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya minta izin untuk membahas sedikit masalah ruh. Apa Pak? Ruh. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia sungguh telah mengenal Tuhannya. Jadi omongan kita mengenai ruh pagi ini itu tujuan pertama adalah mengenal Allah lewat ciptaan Allah dalam diri kita, yaitu ruh tadi itu. Jadi kalau kita mau pengen kenal sama Allah, pengen dekat, nggak usah jauh-jauh mikirin zat Allah, Allah itu dari apa dibuatnya, tapi kita pikirin apa yang ada dalam diri kita. Itu ungkapan tadi itu, ya, ruh. Nah, dalam Al-Quran ada sebuah surat yang membicarakan masalah ruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau ada orang yang bertanya pada Muhammad tentang ruh, ada yang bertanya tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Maka katakan pada dia, jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak aku berikan ilmu mengenai ruh itu pada siapapun illa qalila, kecuali sedikit. Tapi yang sedikit itu Pak ternyata banyak. Jadi di sisi Allah itu sedikit. Allah katakan kamu tuh nggak akan saya kasih tahu mengenai ruh keseluruhannya. Kalaupun saya kasih tahu kamu mengenai ruh, cuma sedikit. Yang sedikit itu seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berhasil menyusun buku judulnya Ruh. Tebalnya segini Pak. Ya, dari hadis, dari Al-Quran dikumpulkan mengenai ruh, hasilnya seperti itu gitu. Nah, pada pagi ini kita bahas sedikit, sangat sedikit sekali gitu. Tapi insya Allah dengan Bapak mengenal ruh, maka insya Allah nambah iman, nambah bersyukur pada Allah, dan nambah takjub kepada kemahakuasaan Allah tentang ruh tadi. Coba saya tanya sebentar Bapak, ya, monggo dijawab. Jadi mendingan taklim tuh tidak satu arah, kalau bisa dua arah. Ya, ada tanya jawab, ada ya yang tanya bukannya hanya Bapak pada saya pada Bapak juga tanya itu. Mohon dijawab bagi yang bisa menjawab itu. Apa makna ruh Pak? Ruh itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Nyawa. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? Bagus banget tuh Pak Haji Chandra. Nyawa. Ada lagi Pak? Ruh itu apa? Jangan sampai kita kalah orang Barat. Karena orang Barat itu bisa memvisualisasikan ruh sampai mendekati kebenaran tuh. Ruh itu badan halus kata mereka ya. Badan halus yang sama seperti kita, tapi lain gitu, lain lah. Jadi Pak, yang lain Pak, ruh
Jiwa, ya jiwa sama nyawa sama. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai pertama ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu dan dalam hadis ar-ruh itu ada dua makna. Mungkin antara makna yang satu dan yang makna yang kedua itu beda jauh. Nah, makna pertama dulu ya. Makna pertama ar-ruh yang sering disebut dalam Al-Qur'an dan dalam hadis adalah sebutan untuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebut ruh, Pak, dalam Al-Qur'an. Pertama, malaikat Jibril disebut ruh ketika beliau ini, Jibril ini, tiap tahun turun ke bumi di malam Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah berfirman tuh, secara berbondong-bondong pada malam Qadar itu diturunkan malaikat-malaikat warruhu fiha dan Jibril di dalamnya. Di ruh itu pertama maknanya sebutan untuk Jibril. Jadi Jibril itu belum pensiun, Pak, karena waktu kita SD itu kita sering disebut-sebut tugas Jibril apa? Menyampaikan menyampaikan wahyu. Ternyata tugasnya sampai ke hari kiamat. Salah satunya menyampaikan wahyu. Kedua, karena Nabi udah terputus, berarti udah selesai? Enggak. Kedua, tiap malam Qadar Jibril memimpin rombongan malaikat bermiliar-miliar turun ke bumi ini biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya, dia ngurus semua urusan. Gitu ya. Turun jadinya. Yakin, Pak, karena itu Quran. Yang kedua, nanti di hari kiamat ada pemandangan di mana di di padang mahsyar orang kumpul semua berbaris bersoft-soft. Di depannya ada Jibril memimpin rombongan malaikat dan semua manusia menunggu kehadiran Allah, menunggu giliran untuk ditanya sama Allah. Dalam surat An-Naba ayat 38 disebut yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu malaikat-malaikat dan ruh dan Jibril baris bersaf-saf. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Tidak ada satupun yang bicara terkecuali dapat izin dari Allah. Bayangkan tuh suasananya. Tapi ruh disebut di situ. Artinya Jibril. Kemudian yang ketiga, dalam kesempatan Allah menerangkan yang menurunkan Quran dari atas dari Allah kepada Muhammad itu Jibril. Maka Jibril mendapat sebutan Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Ada dalam agama Kristen ya, barangkali ada Roh Kudus. Bagi Al-Quran, Ruhul Kudus itu Jibril. Jadi itu ya ruh ya. Ruh sebutannya untuk yang pertama maknanya sebutan untuk malaikat Jibril dalam makna dia turun setiap bulan Ramadan, malam Qadar. Yang kedua dalam makna dia memimpin rombongan malaikat menghadap Allah ketika di padang mahsyar, dan dalam makna dia menurunkan Quran. Dalam makna menurunkan Quran ada dua sebutan dia. Ruhul Kudus, ruh yang suci itu Jibril, dan Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Yang Ruhul Kudus Bapak bisa cek di surat An-Nahl 102. Qul, katakan Muhammad, nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbika bil haqq. Katakan Muhammad, Jibril itu nurunin Quran dari Tuhannya secara hak, secara benar. Yang kedua Ruhul Amin di surat Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, dia dibawa turun oleh ar-ruhul amin atau Jibril. Itu makna pertama, ruh. Selesai, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa pengertian ruh? Ada dua. Satu, dia sebutan untuk siapa? Jibril. Dan di Jibril alaihissalam ini barangkali udah pernah diterangkan di sini oleh Ustadz Ato ya,
mengenai malaikat dulu tuh. Dia panglima malaikat, Pak. Sejak diciptakannya bumi, diciptakannya neraka, surga, Jibril diajak diskusi sama Allah. Ketika Allah sampai sekarang ini, sampai hari kiamat nanti, Allah senang dengan seorang hamba yang dipanggil Jibril. Jibril, sini Jibril. Saya senang sama Pak Rahmat, sama Rahmat hambaku ini, maka senangilah dia. Maka Jibril senang sama Pak Rahmat, nggak pakai ngelawan sama Allah. Oh tapi dia suka karaoke ya Allah, nggak gitu. Dia kiai tapi karaoke, enggak. Pokoknya sekali, maaf nih, jangan tersinggung ya. Habis jago banget Pak nyanyi Pak. Namaku Bento. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi Allah itu kalau udah senang sama seorang hamba, dia panggil Jibril. Da'a Jibril, saya panggil Jibril. Jibril, saya suka sama dia. Sukailah dia. Jibril manut, siap. Maka Jibril setelah suka sama orang itu, Jibril kemudian ke penjuru langit. Diumumkan sama seluruh penghuni langit bahwa Allah suka sama dia. Saya pun suka sama dia. Maka sukailah dia. Penduduk langit semuanya nurut, suka sama dia. Kemudian Allah mengirimkan satu pesan dalam hati setiap orang untuk suka sama dia. Bayangkan cara kerjanya itu sampai hari kiamat. Yang dipanggil siapa? Jibril. Jadi tugasnya banyak Jibril. Waktu Allah ciptakan surga dan neraka, Jibril dipanggil juga. Jibril sini Jibril. Saya ciptain surga tuh, kamu masuk ke dalamnya. Jadi malaikat yang udah pernah masuk surga tuh Jibril. Udah pernah masuk neraka, Jibril. Saking Allah percayanya dengan Jibril. Bahkan ketika Allah menerangkan mengenai keikhlasan seseorang, ya, Allah menerangkannya melalui memperlihatkan pada Jibril bagaimana bumi diciptakan, berputar, gunung ditancapkan segala macam. Takjub Jibril. Jadi Jibril ini malaikat, panglimanya malaikat. Sebutannya sebutannya banyak. Di antaranya misalnya Zumirrah, pemilik kecerdasan. Zu indahul arsil makin, yang dipercaya di alam sana. Ada lagi sebutan Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Ruh dan sebagainya. Jadi makna ruh pertama sebutan untuk Jibril. Nah, makna ruh yang kedua baru tadi tuh, ada nyawa, ada jiwa segala macam ya. Yaitu zat yang Allah tempel ke dalam diri manusia. Kita ngomong manusia aja Pak ya, padahal ruh itu juga nempel dalam malaikat, di jin tuh, manusia aja ya. Dengan ruh itulah Bapak bisa bergerak, bisa hidup, bisa punya kekuatan, bisa punya pikiran. Dan ketika ruh itu tidak ada lagi dalam diri Bapak, maka semuanya itu hilang, kekuatan, pikiran dan sebagainya gitu loh. Jadi ruh ini kayak power. Bapak kalau nggak ada ruhnya disebut mati. Jadi mati itu keadaan ruh tanpa jasad. Kita itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama sesuai Al-Baqarah itu loh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mati pertama tuh. Kenapa kamu kafir pada Allah? Sedang dulu kamu mati pertama amwatan. Itu artinya keadaan ruh tanpa jasad. Di mana Pak? Alam apa? Alam apa? Alam arwah. Ruh itu tunggal, jamaknya arwah. Jadi kalau Bapak nonton film arwah gentayangan, cek dulu yang gentayangan satu banyak. Kalau cuma satu, salah judul tuh. Mestinya ruh gentayangan, ya, itu. Jadi dikoreksi aja Pak tuh, salah lu, nggak tahu bahasa Arab lu, gitu. Ya, jadi pertama kali kita ini manusia semua ngalamin 2 kali mati, 2 kali hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kamu kafir pada Allah sedangkan dulu kamu mati? Ada di alam arwah. Di sini nih yang di surat Al-A'raf 172 itu berapa itu disebut bahwa ketika Adam diciptakan maka Allah kemudian mengeluarkan kita semua dalam bentuk ruh dari punggungnya Adam. Dibarisin kita, ditanya
alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita semua jawab, qul bala syahidana, iya kita ngakuin engkau Tuhan. Itulah kita disebut dengan makhluk fitrah, makhluk yang bertauhid. Kita ngakuin Allah itu satu. Di alam mana? Alam ruh, ya kan? Udah, fa ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Ruh kita itu dalam beberapa ayat disebutkan ditiupkan ke dalam janin. Kalau dalam Nabi Adam waktu diciptakan, ke Nabi Adam ketika dibuat dengan tanah, Allah tiupkan ruh, wa nafakha fir ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku. Nah, jadi ruhnya digabung, itu namanya hidup, keadaan ruh dengan jasad. Ya, hidup yang pertama, mati pertama, hidup pertama. Tsumma yumitukum, kemudian saya matikan kamu. Itu yang namanya meninggal tuh loh. Inna lillahi wa inna ilaihi, telah berpulang ke namatullah. Itu namanya. Ruhnya pergi lagi dari badan, keadaan ruh tanpa jasad, mati yang kedua. Maka badannya dikubur, ruhnya nggak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, kata Quran, jangan kau kira, jangan kau katakan bahwa orang yang jihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya walakin la tashurun, mereka tetap hidup. Jadi ruh itu hidup. Bukan hanya orang yang jihad, orang yang kafir kalau mati pun ruhnya hidup. Itu loh, ya. Jadi ruh itu berpisah sama badan, mati yang kedua. Kan? Summa yuhyikum, lalu aku hidupkan lagi kamu. Maka ruh yang tadi itu yang udah diambil oleh Allah menghadap Allah itu dalam surat 81, surat apa ya Ustaz? An-Naba ya apa? Surat disebut begini, wa izan nufusu zuwijat, dan ketika ruh dipertemukan lagi dengan tubuh baru. Jadi kita nanti dapat badan baru, Pak. Ya, tadinya kita udah ganteng nih semua, udah cantik-cantik nih di dunia ini. Nanti ketika hari kiamat dibangkitkan ruh kita dari kubur kita, dibangkitkan dari alam barzah itu, diberikan badan baru. Semua rata-rata kita itu tingginya 30 meter. Jangan dibayangin, Pak, tinggi 30 meter, lumayan ganteng. Jangan dibayangin. Dan semua usianya 30 tahun, muda, nggak tua-tua kayak begini, nggak, muda, cakep, ganteng semua. Nah, itu keadaan hidup yang kedua, dibangkitkan, lalu semua ilahi turja'un, dikembalikan kepada Allah semuanya. Nah, itulah perjalanan ruh kita itu, ya. Jadi ruh itu sesuatu yang makna kedua, sesuatu yang diciptakan Allah dan ditempel dalam badan kita, ruh itu, ya. Sampai sini mungkin dipahami ya, Pak ya. Alhamdulillah ya. Jadi apa? Pas meninggal tadi ruh kemana, balik lagi ke Allah? Nanti saya jawab setelah saya selesai, Pak. Setelah kembali mau kemana terus? Bapak udah mau cepet-cepet aja. Menarik kalau. Baik, Pak. Nah, sekarang apa kandungan ruh? Kalau Bapak beli kue kongguan, tahu kongguan? Kongguan atau kue monde, kue merek itu. Bapak buka boxnya, ada tuh ingredient bahasa Inggrisnya, kandungan minyak kelapa, tepung, segala macam. Nah, ruh juga ada kandungannya. Apa aja tuh bagian-bagian ruh itu? Karena orang taunya ruh tuh kayak apa ya? Kayak asap gitu ya. Gentayangan, enggak. Ada bagian-bagian ruh itu. Ini yang perlu Bapak tahu. Kalau Bapak udah tahu ini, kemungkinan besar kita akan bilang alhamdulillah ya Allah, aku punya Allah yang canggih. Karena Allah ciptakan ruh itu nggak main-main, Pak. Canggih isinya ruh itu. Isinya ruh itu ada 3 yang membuat sekarang Bapak itu dihormati, ya, Bapak berkiprah di dunia yang sesuai bidang Bapak dan segala macam. Itu karena ruh. Ya, kalau orang ketemu Pak Chandra, Pak Haji Assalamualaikum, itu karena Pak Chandra masih ada ruhnya. Coba ruhnya udah pergi, mana? Assalamualaikum, wah, kabur, dijawab, kabur orang, ya, karena ruhnya masih ada. Nah, apa aja kandungan ruh? Ada 3. Pertama, ruh itu isinya an-nafs,
Orang sering menyebut, Quran sering menyebut nafsu, nafsi, nafsa, atau disebut juga al-anfus, yang artinya tadi nyawa, jiwa, atau diri. Itu yang pertama. Ruh itu isinya an-nafsa. Kalau bahasa kerennya, bahasa teori, nafsu artinya jiwa, nyawa, segala macam. Itu pun kita nggak tahu bentuknya, dan bersarangnya di mana kita nggak tahu. Tapi ada dalam ruh itu bagian yang pertama namanya nyawa atau jiwa. Maka perhatikanlah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, dia lagi ngomongin apa tuh? Ngomongin ruh. Pasti nyicipin, dha'iqah itu nyicipin, Pak. Pasti nyicipin mati, maut. Pertama unsurnya itu adalah nyawa. Atau ketika Bapak mendapatkan ayat pelarangan pembunuhan, wala taqtulun nafsa allati haramallahu, dan janganlah kamu bunuh jiwa, nafsa, jangan kamu bunuh jiwa. Jadi kalau orang membunuh, yang dibunuh bukan badannya ini. Badan ini, Pak, cuman selongsong doang, wadah doang gitu. Jadi kalau hakikatnya, kalau Bapak membunuh seseorang, yang Bapak bunuh itu jiwanya, nafsanya. Jadi Bapak maksa ruhnya itu keluar dari situ, sini lu, dengan cara macam-macam. Ada yang ditusuk, ditembak dan sebagainya gitu. Intinya begitu ya, hakikatnya ya. Nah, dalam nafsa inilah Allah menginstal kebaikan dan keburukan. Lihat, wa nafsim wa masawwaha, dan jiwa demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kata Allah, sebagian jiwa itu keburukan, fujur, dosa-dosa, wa taqwaha, dan kebaikan. Canggih ya Allah, Pak? Pak, canggih ya? Canggih. Bangga kita punya Tuhan seperti itu. Maka ucapkanlah tiap pagi, raditu billahi rabba. Aku senang punya Allah sebagai Tuhanku. Kita diinstal potensi keburukan dan potensi kebaikan. Di mana? Di ruh. Di bagian apa? Di bagian nafsa. Makanya wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan ke dalam jiwa itu kebaikan dan keburukan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Tuh. Ya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi diomongin itu ruh, Pak, tapi Allah dalam bahasa lain menerangkan, nih bagian ruh yang namanya nafs, tugasnya adalah saya ilhamkan dia ke dalam keburukan. Jadi di dalam diri kita semua ini ada potensi berbuat baik 50-50 dengan berbuat jahat. Tinggal yang beruntung adalah orang yang mau mensucikan jiwanya itu, dan yang rugi orang yang mengotori jiwanya itu. Ngotorin jiwa itu banyak, Pak, dan lebih banyak caranya ngotorin ketimbang mensucikan. Saya ambil contoh. Cara mensucikan jiwa salah satunya adalah dengan zikir. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau zikir? Zikir-zikir itu loh, alah mendingan nonton Netflix, ya kan, daripada zikir. Tapi ngotorin jiwa lebih banyak caranya. Contoh, ngintip. Ya, misalnya dulu zaman kita belum punya mobil semua, apa naik angkot, Bapak naik angkot, kalau depan Bapak ada perempuan, udah pura-pura tidur kan, gitu. Tapi saya bukan pengalaman, Pak, saya nyeritain orang lain, gitu, ya. Itu jiwanya kotor, piktor namanya, pikiran kotor, gitu, ya. Jadi itu bagian ruh yang pertama, dan kepada ruh ini pula lah diberikan hidayah. Ruh bagian nafs tadi yang diberikan hidayah oleh Allah. Di mana buktinya, dalilnya ada di surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kata Allah,
setiap jiwa, nah kami beri petunjuk. Walakin haqqal qawlu minil amla'ana jahannama minal jinnati wa nasi ajmain. Tapi aku pernah berjanji di hadapan neraka untuk mengisi neraka jahanam itu dari jin dan manusia seluruhnya yang gak dapat hidayah. Jadi maksudnya Allah mau menerangkan bahwa kepada nafs, kepada nyawa, kepada jiwa Allah beri hidayah dan Allah ilhamkan kebaikan dan keburukan. Canggih nih Pak. Kita nggak tahu ada di mana tuh yang namanya nafs kita, nyawa kita, jiwa kita. Dan saking kita nggak taunya, para pencipta lagu kan aneh-aneh aja. Jiwaku meronta. Emang dilihat kayak apa bentuknya itu? Selalu dia jiwaku, nyawaku, taruhannya. Hanya sebutan aja pokoknya. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian juga nafs ini sebutan dalam Qur'annya al-anfus. Al-anfus itu diri kita. Contoh misalnya ketika Allah membicarakan masalah jihad bi amwalihim wa anfusihim. Jihad dengan harta mereka dan diri-diri mereka. Bapak ini sekarang lagi taklim. Sebenarnya hakikatnya sedang berjihad dengan diri. Taklim nyumbang ke ustadz masing-masing sejuta dengan harta jihadnya gitu loh. Jadi dengan diri artinya diri kita korbankan nih. Kita nunggu, kan lebih baik tidur Pak hari Minggu pagi begini, ya kan? Lebih baik tidur tapi sempet-sempetnya hadir di taklim itu karena Bapak sedang berjuang bersungguh-sungguh dengan diri. Istilahnya anfus dari kata-kata nafas tadi, dengan diri ya. Juga diri ini disebut anfus, inilah yang bertanggung jawab nanti kepada Allah. Maka Allah dalam surat 74 menyebut kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri akan bertanggung jawab atas segala yang telah diperbuatnya. Tuh bagian ruh yang namanya nafs, nafsu, nafsin dan anfus tuh. Satu ya, kalau ada 3 bagian. Bagian ruh yang kedua adalah kolbu. Apa Pak? Kolbu. Hati-hati nyebutnya, jangan kalbu. Kalau kalbu artinya apa? Anjing. Anjing. Ya, guguk ya. Dok. Tapi kolbu itu artinya apa? Hati. Cuman orang barat rada bingung nih mengenai hati. Mereka mengartikan kolbu ini heart. My heart will gone. Hatiku akan berlanjut. Pokoknya my heart. Love digambarkan begitu. Heart. Apa? Bahasa Koreanya apa Pak? Pak atau sarange apa? Yang sarangnya tahu aja Bapak. Giliran hadis kagak hafal. Ya, tapi orang barat juga mengatakan heart attack. Bukan serangan hati, serangan jantung. Jadi yang mana yang benar? Kolbu itu jantung apa lever gitu ya. Tapi nggak usah pusing. Yang jelas bahasa Al-Qur'annya kolbu itu hati. Bagian dari ruh yang kedua adalah kolbu. Maka kolbu ini fungsinya pertama adalah dia yang nanti akan dilihat oleh Allah. Waktu kita meninggal nih ya, ruh kita nih, ruh yang namanya kalbu itu akan dilihat. Dia sebagai software dari diri kita ini diambil. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada muka-mukamu. Wala ila jasadikum, juga bukan kepada badan-badanmu. Wala ila amwalikum, juga bukan harta-hartamu. Allah nggak lihat tuh. Bapak mau bentuknya kotak, jelek segala macam, itu yang ciptain Allah. Allah nggak lihat. Jadi nggak diminta pertanggungjawaban Pak. Kalau misalnya Pak Rahmat menghadap Allah, terus sama Allah dibilang, kenapa di dunia mukamu jelek? Nggak bertanggung jawab. Kita nggak. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah mengecek nanti
isi hatimu. Nah, kolbu itu dilihat nanti, diambil sama Allah, dicek, diaudit panis, diaudit nanti ada alat itu, ternyata panis calon surga paling atas, amin. Begitu caranya Allah mengaudit, ya. Itu hati itu. Dan hati ini disebut Rasulullah untuk menggambarkan, mendekati kita ke arah pengertian gitu dah, pengertian zohir, padahal hati itu juga goib karena nempel di ruh. Maka Rasulullah mengumpamakan hati itu seperti segumpal apa, Ustaz? Bukan sekerat daging, apa namanya itu? Ya, kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada sekerat daging itu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia benar, maka semua jadi benar. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau dia rusak, semua rusak kita. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati itu. Padahal yang dimaksud Rasulullah itu bukan zohir daging, bukan. Pokoknya ada satu tempat di mana ada mekanisme dalam roh itu yang dibuat Allah mengatur, kalau dia baik maka semuanya menjadi baik. Itu namanya kolbu atau hati, ya Pak ya. Hati ini ada persamaannya. Kalau di Quran nanti Bapak ketemu dengan kata-kata kolbu, persamaannya ada dua. Satu fuada atau afidah, ya mungkin Bapak sering ketemu ya kata-kata itu. Misalnya ada di dalam surat 32 ayat 9, As-Sajdah ayat 9, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, hati adanya kolbu, tapi persamaannya afidah atau fuada. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kamu yang bersyukur. Nah, hati juga ada persamaannya, kolbu itu ada persamaannya selain afidah atau fuada, sudur. Aslinya sudur tuh dada, tapi disebut juga hati. Innallaha a'lamu bizatis sudur. Sesungguhnya Allah tahu isi dada kita. Maksudnya Allah tahu isi hati kita. Bapak ya, jadi kalau ketemu kata-kata kolbu, fuada, afidah, sudur, lagi ngomongin hati. Kalau lagi ngomongin hati, berarti lagi ngomongin ruh. Yang mau saya kemukakan sini sebenarnya kecanggihan Allah aja, supaya kita tuh melek bersyukur, ya Allah, dalam diri kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ya Pak ya. Itu tadi unsur yang kedua. Setelah nafsa yang pertama, kolbu yang kedua, unsur terakhir dari hati adalah akal. Kenapa saya nunjuk kemari? Karena ribuan tahun orang mengasosiasikan akal dengan otak. Otak. Padahal bahasa Arabnya otak bukan akal. Bahasa Arabnya otak tuh dimag. Dimag. Jadi kalau Bapak cari ke restoran sederhana, gulai otak, gulai dimag. Jangan bilang, punya akal nggak? Disemprot Bapak. Nggak ada gulai akal, ada gulai otak. Dan dia tidak ada hubungannya. Hanya saja ilmu pengetahuan modern mengatakan seluruh simpul-simpul elektron yang ada dalam otak, daging otak itu, dimag itu, adalah menguasai pikiran. Nah, akal ini digunakan oleh Allah, bagian dari roh, untuk menerima ilmu dan lain-lain kualitasnya setiap orang, baik kolbu, fuadahnya maupun akalnya, lain-lain semua. Ya, jadi untuk wadah ilmu pengetahuan dan juga untuk alat berpikir, mengingat. Makanya Allah sering bilang dalam Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Apa kamu nggak punya akal? Apa kamu nggak punya pikiran? Apa kamu nggak bisa ingat-ingat? Allah selalu bertanya begitu. Itu yang ditegur adalah ruh kita, dia bagian akal. Itu Pak ya. Nah, bab terakhir, setiap bagian dari roh kita itu punya kondisi terburuk dan kondisi terbaik. Dalam nafsi, kondisi terburuknya adalah
kita disebut nafsul amarah, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la amaratan bisu, lihat surat Yusuf. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, kondisi orang yang paling pahit di hadapan Allah ketika yang terburuk adalah jiwanya disebut dengan jiwa nafsul amarah. Paling tingginya adalah nafsu yang udah manut sama perintah Allah, namanya jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah. Di tengah-tengahnya ada nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Jiwa yang tengah-tengah ini biasanya taat iya, maksiat iya, tahajud iya, ngibul iya, ya, cari nafkah iya, ngentit iya. Pokoknya begitu tuh jiwa, namanya nafsul lawamah. Ya, dah itu. Kemudian yang kolbu juga ada keadaan terbaiknya, namanya kolbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Ini bisa Bapak lihat dalam doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu tuh Pak, 3000 tahun lalu pernah berdoa di hadapan Allah. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari manusia dibangkitkan ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Terkecuali orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat, hati sehat. Hati sehat tuh qalbun syakirun, penuh syukur, hatinya penuh keikhlasan, hatinya penuh qanaah, cukup aja nerima rezeki dari Allah. Itu hati yang sehat. Yang terburuknya namanya qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit, tapi bukan sakit hati. Beda Pak, hati sakit dengan sakit hati. Ya. Kalau sakit hati, ciptaan Rinto Harap. Sakitnya hati ini bukan itu Bang dimaksud. Yang dimaksud hati yang sakit, qalbun marid itu macam-macam. Contohnya, pertama sombong, syirik, dengki, segala macam. Pokoknya yang membuat kita tuh panas kalau lihat orang lain senang tuh, itu namanya hatinya sakit tuh. Ya, contoh-contoh banyak. Tamak, ikut hawa nafsu, buruk sangka, munafik dan sebagainya. Nah, itu keadaannya. Keadaan terakhir akal yang paling minim adalah akal sebelum orang dewasa. Ketika orang udah mukallaf, terbebani, namanya apa? Akil balik. Maka sejak saat itu segala tindak tanduknya Allah catat dan Allah berikan pahala atau dosa. Sebelumnya enggak. Nah, akal yang paling buruk, maaf, disebut majnun. Akalnya tertutup sehingga dia dibebaskan dari dosa. Ya, tuh yang suka nyanyi kalau lewat tuh, kenapa cabai kok merah gitu, telanjang bulat. Ada apa di terminal Lebak Bulus tuh? Gua ketawa kan. Ya, nah saya kira cukup deh sampai sini ya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Usikum wanasubitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, waktu 10 menit. Silakan Pak Edi. Oh, Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Bapak, maaf, Bapak bilang buka saya kayak begini kayak apa, Pak? Ya. Ya tadi karena manusia itu kan dua unsur. Kalau manusia nih Pak ya, dari mulai Nabi Adam memang Allah sudah mencontohkan di Adam itu, Adam dari tanah. Tanahnya 6 jenis. Tin, fakhor, lahzib, solsolin dan sebagainya itu. Di Quran ada semua. Lalu setelah Adam ada satu penciptaan yang juga aneh. Ya, ditiupkan roh tapi tidak berasal dari perut ibu. Namanya Hawa. Hawa itu dari tulang rusuknya Adam. Nah, itu semuanya wewenang Allah, Pak. Allah bikin dia mukanya kotak,
bikin mukanya bulat, oval segala macam, nggak ada masalah. Tapi dia hanya berfungsi sebagai tempat ruh bersarang, nggak lain nggak bukan. Dan nilainya di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Jadi ini Pak, tolong jangan sibuk-sibuk ngurusin badan. Ngurusin itu apa ya? Bukan ngurusin, apa namanya? Mengurus badan. Buat apa pakai cleanser apa namanya? Sekarang tuh kan banyak tuh orang Korea tuh apa? Operasi plastik. Karena nggak dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat wajahmu. Nggak jadi penilaian gitu. Mentang-mentang Pak Chandra ganteng gitu, di akhirat dibilang malaikat, ini yang cocok masuk surga, yang begini yang ganteng. Kan nggak itu malaikat. Nggak ada urusannya sama wajah gitu loh. Gitu Pak. Jadi jasad sekedar saja wadah dari ruh kita. Nah, gitu. Ruh itulah yang bisa kemudian berkualitas baik atau buruk. Tadi nafsul mutmainnah, nafsul amarah. Gitu Pak Heri. Yang kecil hati jangan bilang kayak gini, jangan. Semua kita ganteng gitu. Semua kita bagus semua gitu. Dan mengakui kebagusan diri kita sendiri sambil ngaca, itu bentuk syukur kepada Allah. Jadi kalau kita ngaca tuh nggak apa-apa Pak, sisir kita giniin. Allah bener-bener nih, bener-bener gitu. Lagi memuji Allah gitu. Ya, udah Pak ya. Ada lagi Pak? Yang mana? Oh, Ya, orang tua saya kan udah meninggal ya. Orang tua udah meninggal ya. Saya pengen tahu beliau tuh di mana gitu. Nah, gini, saatnya di alam ruh-ruhnya tuh di mana ya? Apakah itu di alam arwah lagi atau di mana, itu yang ada. Baik Pak. Jadi ketika Allah menceritakan penyesalan seorang yang udah meninggal, beliau berucap begini nih yang udah meninggal nih. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kematianku. Aku mau bersedekah, mau jadi amal soleh gitu. Allah menjawab, itu cuma ucapanmu aja. Mim waraihim, di belakangmu ada dinding. Dinding itu bahasa Arabnya barzakh. Ayat itu menjelaskan bahwa setiap ruh yang udah dicabut masuk ke alam barzakh nggak bisa keluar lagi, nggak bisa keluar lagi. Ya kecuali kalau Bapak nanti belajar tasawuf ya, saya tidak menganjurkan. Ada kitab namanya Sirrul Asrar. Itu cerita tuh ruh orang mati tiap malam Jumat balik ke rumah. Balik bukan nongkrong Pak. Enggak di mana? Di pagar. Assalamualaikum. Mana nih yang doain saya begitu. Enggak apa-apa kalau Bapak mau percaya begitu, tapi intinya dalam Az-Zumar ayat 42, setiap ruh yang sudah meninggal digenggam oleh Allah. Digenggam itu dalam tahanan Allah. Allah yatawaffal anfus, Allah mewafatkan, Allah menggenggam dalam tahanan Allah. Itu tahanan di CPM Guntur aja susah kaburnya, apalagi tahanan Allah gitu. Jadi roh orang tua Bapak ada di alam barzah. Ada di alam barzah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, mal majitu fi qabrihi ila kal ghariqil mutagawwis. Rasulullah menyebut mayit itu bukan mayit badan yang meninggal itu, mayit istilah untuk ruh. Tidaklah ruh di alam barzah itu seperti orang yang tenggelam di lautan, melambai-lambaikan tangannya ke arah orang yang hidup, mengharapkan doa dari mereka. Jadi yang bisa Bapak lakukan bukan nanyain alamat orang tua Bapak sekarang, tapi kirim aja doa. Karena ketika mereka udah didoain sama kita, mereka menerima doa itu laksana gunung yang tinggi, gunung Tihamah itu. Senang mereka dapat doa itu gitu. Dan doa yang paling bagus untuk orang meninggal, untuk roh orang meninggal adalah istighfarahu lahu, mohonkan ampunan baginya. Ya Pak. Jadi jangan tanya alamatnya. Ntar orang nyangkanya Bapak mau nyusul cepet-cepet. Ya, di mana alamatnya kan? Kemana-mana membawa alamat. Silakan, Pak Anif. Waalaikumsalam. Ini roh tadi dikatakan sebagai sumber kehidupan Ya. Betul. Nah, karena segala aktivitas kita ini kan ada plus minus, baik buruk. Iya. Mempengaruhi roh kita tidak? Ya tadi itu Pak, ruh itu
dalam bagian nafs, dalam bagian kolbu, dalam bagian akal, kan ada plus minusnya semuanya. Dan kepada nafs Allah udah ilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada setiap jiwa aku ilhamkan keburukan dan kebaikan. Kalau nggak diilhamkan begitu Pak, maka orang baik semua atau jahat semua, ya kan? Ternyata Allah Maha Adil. Ayo, nah tugas kita berlomba-lomba memadamkan yang jahat itu, menaikkan yang baik itu. Fastabikul khairat. Gitu aja Pak. Ya. Ada lagi? Fajr tadi apa? Oh ya. Oh, jadi pada saat kita mendengar pengumuman. Innalillahi Iya. wa inna ilaihi raji'un, ya, gitu kan. Nah, itu yang disampaikan telah berpulang ke rahmatullah. Ya. Almarhum Bapak. Iya, ya. Fulan bin Fulan, gitu kan. Nah, harusnya mungkin yang membaca pengumuman itu telah berpulang ke rahmatullah. Ruh almarhum, mungkin ada ruhnya ya. Iya, itu. Ya boleh begitu, boleh. Tapi lucu, ya lucu aja. Emang lu tahu gitu. Tadi gituin nama yang lain. Ya, sudah benar telah berulang. Gini loh Pak, salah satu arti ruh tadi kan nafs. Nafs artinya anfus atau diri. Itu menunjukkan Pak, kalau sebenarnya badan kita ini nggak ada apa-apanya, itu menunjukkan gitu Pak Eri. Ya, misalnya nih, saya meninggal, Bapak akrab sama keluarga saya, sama anak saya nih, si Dimas nih. Ya, lalu anak saya minta maaf sama Bapak, Pak, Bapak saya udah pergi. Padahal mayatnya masih di situ. Kalau bilang udah pergi, Bapak udah nggak ada Pak. Maafin kesalahan Bapak, udah nggak ada. Artinya siapa yang pergi? Ruhnya dalam bentuk nas. Makanya disebut diri. Diri Bapak yang sesungguhnya, Pak Kholik itu dipanggil Pak Kholik. Kita lagi manggil ruhnya, bukan manggil badan dia. Lagi manggil ruhnya itu. Tuh hakikatnya begitu. Jadi jangan nggak usah ditegesin gitu Pak. Telah berpulang ruhnya si Wahyu, yang nanti horor banget tuh masjid gitu. Gitu. Ya Pak Haji. Ada lagi yang mau protes Pak? Mungkin ini. Pada saat dicabut Ya. nyawa ya seorang itu yang merasakan sakit itu namanya ruhnya itu sendiri atau fisik? Nah, waktu 2 bulan lalu kan saya pernah terangkan di sini pencabutan nyawa. Yang rasain siapa? Ruhnya. Badannya nggak tahu. Karena dalam surat An-Nahl, yadribuna wujuhahum wa apa tuh? Dipukul oleh malaikat punggung mereka dan wajah mereka. Bukan wajah yang ini, wajah ruhnya. Yang merasakan siapa? Ruhnya. Ya gitu. Keluarganya mah nggak tahu, yang ngelilingin pada la ilaha illallah Pak, eling Pak nyebut, dianya diem aja. Tapi lagi dipukulin rupanya. Gitu. Ya. Kalau yang dipukulin badannya, au kan gitu. Ya. Maha adil Allah. Maha adil Allah. Maha canggih dan maha adil mengenai ruh ini. Begitu Pak Haji. Ya. Kalau penasaran, tarik ke rumah Pak Haji. Ya, WA Japri. Ustaz udah dulu. Barangkali mana? Baik. Terima kasih atas pendengarannya pemirsa atas partisipasinya. Mudah-mudahan manfaatnya kita semua. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.